Sekarang giliran Rocky Gerung. Oke, terima kasih Pak Karni. Saya beberapa hari lalu jalan di Tamrin. Sudirman itu, Tamrin. Dan saya senang karena saya bisa lari di situ sekarang. Karena lebar trotoarnya tuh. Tapi saya masih anggap itu kurang lebar. Saya mau agar supaya selebar mungkin sehingga yang bisa jalan tinggal ambulans di situ. Itu baru gubernur luar biasa tuh. Larang aja. Kan nggak bisa larang, ya perlebar trotoarnya. Jadi saya ingin itu tinggal satu jalur dan cuman ambulans yang lewat itu. Jadi kalau Saudara Ferdinand di situ lari terus pingsan, ada ambulans yang angkut dia tuh. Busway juga. Buat apa lebar? Kata dia yang jalan di situ cuma 2 orang Di mana? di trotoar lebar itu. Iya, karena dia nggak suka lari, dia sukanya ngafe sih. Jadi itu poinnya. Nah kalau dianggap bahwa gubernur DKI gagal, maka yang mesti dipindahkan gubernurnya bukan ibu kotanya tuh. Gampang aja kan. Soal-soal begituan. Nah saya anggap bahwa Jakarta tuh ibu kota NKRI. Yang bisa mengurus Jakarta, potensial untuk mengurus NKRI. Tetapi ibu kota Jakarta adalah Tanah Abang. Yang mampu mengurus Tanah Abang pasti bisa mengurus Jakarta. Itu soalnya tuh. Oke, itu bab 1 tuh. Pak Karni. Saya masuk saya bukan konsultan Anies itu. Kalau EF dia konsultan luar biasa. Dari Anies itu. Tapi saya tertarik ini temanya. Anies Baswedan di pusaran bully itu. Saya juga tiap hari dibully itu. Tapi saya nggak pernah anggap itu sebagai siksaan. Saya nggak tahu Anies tersiksa nggak dengan bulian itu. Karena saya anggap yang bully saya tiap hari itu nggak konsisten. Satu waktu saya dibilang ateis, terus dibilang homo, terus dibilang womanizer, itu udah bertentangan tuh, homo ke womanizer itu. Terus impoten segala macam. Jadi terlihat bahwa yang bikin bully ke saya itu nggak ada koordinatornya. Jadi resultantenya 0. Ngaco aja. Tapi Anies kelihatannya ada koordinator bully. Kenapa? Karena saya perhatikan yang bully Anies itu bukan sekedar warga Jakarta. Warga non-Jakarta pun bully Anies. Satu Indonesia bully Anies. Artinya ada konduktornya, ada orkestrasi untuk bully Anies. Nah itu baru kita ajukan pertanyaan, kenapa dia dibully oleh se-Indonesia? Itu berarti bukan soal keahlian teknis atau ini adalah soal yang lebih politis itu. Pasti itu. Jadi itu soalnya tuh. Ya kita usutlah satu persatu apa soalnya tuh. Karena ada sekuensis peristiwa politik dari nasi goreng, nasi kebuli segala macam sampai macam-macam itu. Dan orang mau cicil bulian itu untuk melihat psikologi Anies. Nah bully itu biasanya yang jadi persoalan kan kalau anak kecil dibully. Jadi bully itu bukan soal politik. Menghina martabat orang itu membuli itu. Tapi kalau saya menghina pejabat publik itu nggak membuli. Karena pejabat publik memang terbuka untuk dihina, dikritik, dicaci maki bahkan. Karena yang saya kritik, kita kritik itu adalah jabatannya bukan orangnya. Tapi kalau menyangkut orangnya tadi, soal ras segala macam, identitas privat, itu baru namanya bully itu. Anak kecil biasanya dibully, dia stres. Lalu ada perubahan psikologinya tuh, orang tuanya peka. Lalu dia lapor guru, guru mesti periksa pelan-pelan di mana bullying itu terjadi. Tapi itu anak kecil, langsung terlihat psikologinya. Anies ngakak-ngakak aja tuh nggak terasa bahwa dia. Jadi nggak ada gunanya dikoordinir secara nasional pun bullying buat Ani. Pasti itu koordinatornya di apa namanya Pushonal, Pusat Hoax Nasional tuh ada tuh koordinator bully situ tuh. Jadi ini adalah imbas dari keadaan sebelumnya tuh.
Nah sekarang problemnya misalnya itu, apa sebetulnya yang diinginkan itu untuk bully Anies secara politis? Kan kita bisa ujikan itu. Misalnya, tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024, Ahok adalah wakil presidennya tuh. Coba kita pikir, berhenti tuh bullying tuh. Karena difasilitasi kan dua-duanya Nasdem, LSM Nasdem kan, penggagas kan Ahok dan Anies, masuk akal aja kan. Nah itu yang kita mau lihat sebetulnya tuh. Jadi mohon maaf Pak Karni sebentar sedikit, boleh? Ini badut ini ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Karni. Ya jangan. Jadi dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen. Bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji. Ini bullyingnya, ini motifnya apa? Karena itu saya ujikan. Seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Karena nggak paham logik di dalam. Oke ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Oke, saya Ya udah, ya, dikit ya. jangan diperpanjang gitu. Oke. Sekarang saya masuk pada bab 3 tadi. Sebagai warga Jakarta, saya menginginkan agar supaya kota ini bukan sekedar trotoarnya aja yang lebar, tapi akal sehatnya mesti lebar juga. Karena dia jadi mercusuar dari Indonesia. Nah saya belum lihat misalnya Anies membenahi pusat-pusat akal sehat di Jakarta. Dewan Kesediaan Jakarta, misalnya, apalagi itu yang disebut Akademi Jakarta tuh, yang sebetulnya bisa jadi think tank untuk menghasilkan konsep. Karena kita ingin Jakarta itu dihuni oleh pikiran. Itu soalnya tuh. Nah, saya mungkin satu waktu nanti akan usulkan itu. Tapi lebih dari sekedar membicarakan hal-hal teknis, kita ingin supaya Jakarta ini diingat sebagai kota proklamasi yang di dalamnya diucapkan pikiran. Jarang ada kota di dunia yang sekaligus ada kota proklamasi. Kota yang merekam jejak intelektual bangsa ini. Nah selama berapa tahun terakhir ini, itu Jakarta sebagai pusat pikiran itu tenggelam. Saya berteman dengan Ahok, berteman dengan Anies. Tapi kalau kita bisa bedain, Anies adalah gubernur akal, Ahok adalah gubernur mulut. Ya itu kesimpulannya, nggak ada soal. Saya tidak bikin bandingan itu sebagai problem moral, tapi sebagai fakta. Karena itu saya akan tagih dari Anies, bukan caci makinya, tetapi kemampuan dia untuk menghasilkan pikiran agar supaya kota ini dikenang sebagai kota yang berpikir. Bukan kota yang penuh caci maki seperti sebelumnya tuh, dalam kontras itu tuh. Jadi itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi, forum ini bukan sekedar pertemuan antara politisi, tapi mereka yang ingin melihat sejarah baru di dalam Republik ini tuh bawa kembali pikiran ke Jakarta. Nah di situ kesulitan kita hari ini. Kenapa? Karena saya perhatikan Jakarta ini bukan cuma ibu kota Republik, tapi jadi ibu kota oligarki, ibu kota kartel. Itu yang menyulitkan gubernur untuk mengambil keputusan.
Soal reklamasi Jakarta misalnya tuh. Di belakang itu pasti variabelnya tinggi banget. Setiap ketua partai pasti punya kepentingan dengan satu pulau di situ tuh. Dan jangan-jangan setiap ketua partai juga ada saham tidur di pulau-pulau itu. Kita bisa ketahui itu nanti mungkin 10 tahun ke depan. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya Anies memperlihatkan 50% kalau disebut tadi sisanya itu sebagai gubernur yang berpikir. Saya ingin misalnya lihat ada Dewan Kesenian Jakarta yang setiap minggu ada public address, ada pidato kebudayaan di situ, ada ceramah intelektual di situ tuh. Akademi Jakarta isinya profesor-profesor tua, mantan-mantan pensiunan LIPI ditaruh di situ, ganti aja. Supaya kita dapat Monas lain di Jakarta. Bukan sekedar api emas, tapi api akal pikiran. Dengan cara itu, kita akan hentikan Jakarta ini dihuni oleh para badut. Terima kasih.